Halo teman-teman, salam kopi tanpa gula. Ya, kita akan buka kotaknya. Perkakas. Yang kali ini kita akan gunakan ini teman-teman. Pisau lipat yang sudah agak kendor. Ini ada pisau sayap rakitan. Mungkin saya perlu sebuah gunting ya. Akan lakukan proses perawatan bonsai kelapa yang sudah full pecah daun teman-teman. Jadi ini usianya sudah 1 tahunan juga ya, dengan kondisi daun sudah full pecah, tentunya dengan daun yang sehat-sehat ya. Kadang di ujung daun ada sedikit seperti ini biasanya disebabkan oleh kutu putih ya, tapi tidak apa-apa ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk kondisi saat ini saya sedang membuat video saat kondisi hujan gerimis teman-teman. Saat gerimis saya mendapatkan sebuah inspirasi ya. Saya akan berbagi tips untuk melakukan proses penyayatan pada pelepah yang sudah layak disayat, dan kita akan berusaha mendapatkan pelepah yang longgar dengan membuang pelepahnya dan tapisnya. Tidak hanya tapis yang kita buang sekarang, kita akan buang pelepahnya juga. Nah, ini tampak atasnya. Jadi dia sudah bisa dibilang ideal teman-teman. Jadi setiap sisi sudah berisi daun. Nah, dia sudah membentuk sebuah lingkaran yang sangat indah ya. Jadi ini daunnya ada 2, 4, 5, 6. Jadi menurut saya ini sudah ideal. Tapi jika bisa mempertahankan lebih banyak daun, itu menurut saya itu luar biasa. Tapi dengan syarat saat mempertahankan daun yang banyak, daunnya harus tetap kerdil dan kecil. Nah, sekarang saya akan berbagi tipsnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, daunnya tidak begitu kerdil ya, tapi kalau saya lihat ini ideal dengan potnya, karena biasanya dengan pot yang cukup besar akan menghasilkan daun yang lumayan besar juga. Tapi ideal dengan pohonnya, berbanding dengan pot yang kecil, nutrisi yang sedikit, otomatis akan mendapatkan daun yang kecil dan kerdil. Nah, di musim penghujan juga saya cukup mudah di sini mendapatkan lumut hijau seperti ini teman-teman. Jadi ini tinggal diletakkan saja sebenarnya ya, karena medianya ini bawahnya pasir. Saya belum menggantinya menggunakan tanah, jadi saya hanya letakkan saja lumut ini. Nah, nanti jika sudah saya ganti menggunakan tanah, baru dia akan mampu menyatu dengan tanah tersebut. Ini akan kita kerjakan hari ini teman-teman. Ini ya, saksikan videonya. Nah, sekarang saya akan lakukan prosesnya. Simak videonya, jangan sampai terlewatkan. Jadi untuk bagian sisa pelepah ini, saya biasanya gunakan pisau yang sedikit besar untuk proses pemotongannya. Jadi saya bisa sedikit memberikan congkelan seperti itu ya. Kenapa saya sering menyisakan pelepah-pelepah sedikit ini? Ini tujuannya adalah membentuk bonggol teman-teman, agar bonggolnya rata pertumbuhannya.
Nah, jika sudah mulai busuk, itu berarti pertumbuhan dari pelepah itu sudah selesai, jadi bisa dibuang. Ini contohnya sudah busuk dia. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan menuju ke tahap ini. Jadi tak serta-merta kita hanya membersihkan tapis. Jadi di sini saya akan merapikan agar dia lebih renggang. Dalam bahasanya, jika renggang, pelepahnya otomatis kita bisa menambah atau mempertahankan daun lebih banyak ya. Di sini tekniknya, nah, bisa diambil dari sini ya, dikecilkan sedikit. Di sini biasanya kan selesainya sampai di sini ya. Jadi kita ambil di sedikit ke dalam, kita ambil sedikit pelepahnya. Turun ke bawah. Mungkin bisa lebih banyak diambil, nggak apa-apa ya. Lalu kita ke bagian sisi samping tadi satu. Nah, ini bagian pelepahnya ya. Sebelumnya hanya sama tapisnya saja, sekarang sudah sama sedikit pelepah kita ambil. Nah, setelah kita ambil, kita bisa renggangkan teman-teman. Jika masih belum bisa direnggangkan banyak, jadi ambil lagi sampai bisa merenggangkan dengan lebih banyak ruang yang kita dapat. Ini juga sudah mulai terlihat. Yang sebelumnya tidak bisa kita sayat, sekarang sudah mulai bisa kita sayat lagi. Sama juga pada bagian pelepah yang lain, lakukan hal yang sama. Jadi teknik ini sudah ada dari dulu sebenarnya teman-teman, tapi jarang digunakan ya. Di hari ini saya coba untuk berbagi. Nah, jadi ini bisa kita ambil. Ambil lagi ya.
bisa direnggangkan seperti ini teman-teman. Jadi jika tapisnya sudah mulai hilang, nah kita bisa bersihkan ini. Nah, ini mulai terlihat juga. Jadi banyak bagian tapis yang dapat kita dapatkan. Kalau dari sisi atas, teman-teman bisa melihat seperti ini. Nah, ini bisa diambil. Jadi saat sayat ini teman-teman harus sangat hati-hati ya. Pertama, selain agar tidak ada luka gores, itu agar tidak terpodel juga teman-teman. Karena saat penyayatan ini sangat rentan untuk terjadinya podel ya. Nah, bisa direngkangkan sampai segini teman-teman. Ini kan luar biasa jadinya. Jadi untuk gunting tidak kita perlukan untuk saat ini teman-teman. Hanya perlukan pisau sayat. Nah, ini kan cukup tinggi ya. Nah, setelah kita akan ambil sedikit lepahnya, ini kita akan bisa merenggangkannya lebih jauh lagi. Mungkin
Ini akan sedikit memakan waktu yang cukup lama karena prosesnya lumayan rumit nih. Jadi tinggal tahap terakhir, yaitu tapis bagian dalam. Ini harus ekstra hati-hatinya teman-teman. Ya, kalau salah, terlalu kuat menarik, bisa patah. Kita berhasil melepaskannya. Bisa direnggangkan. Sudah cukup renggang dan kita menuju yang tahap akhir. Sayat dulu. Dan di sini jika teman-teman terlalu kuat bisa patah. Jadi sekian teman-teman tipsnya ya. Inilah hasilnya setelah kita lakukan sayatan pelepah ya. Jadi dia sudah tampak renggang dan gagah teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa bagikan informasi ini ke teman-teman pencinta pohon kelapa teman-teman dengan cara share dan like. Terima kasih.